minasyaitonir rajim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal balaul mubin wa fadainahu bizibhin azim sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini alhamdulillah pada bulan Ramadan di hari ke-13 kita masih diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kelancaran, kemudahan dalam berpuasa di hari yang ke-13 ini. Salam dan salawat tercurah hanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang istiqomah hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar rekan aku semuanya? Sehat ya semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan merenungkan kisah yang luar biasa, kisah heroik ya, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yaitu apa teman-teman? Ya, kita akan membahas tentang ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, diawali Nabi Ibrahim berdoa gitu ya, yang mendambakan kehadiran seorang anak atau buah hatinya. Dan lalu berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan lahirlah Nabi Ismail. Nah, tentunya Nabi Ismail dan istri merasa sangat senang dan bersyukur dengan kehadiran buah hatinya yang telah dinanti sekian lama. Nah, setelah Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim menerima perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Nah, sebagai seorang nabi, mimpi itu adalah merupakan wahyu. Nah, sekarang kita buka ya, teman-teman, di surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur pada tara. Qala ya abatil tif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dilanjutkan dalam ayat 103, "Falamma aslama wa tallahu liljabin." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam surat 104, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadalahu wa bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi kisah ini mungkin kita sudah sering mendengar kisah Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa saat Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, Ismail berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayah, sebelum kau menyembelihku,
Aku meminta, tolong ikatkan tali ini pada tubuhku agar aku saat disembelih tidak meronta. Yang kedua, Ismail juga berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, asahlah pisau itu dengan tajam agar tidak menyakitiku saat engkau menyembelihku. Dan dengan dua dasar inilah, maka itu menjadi sebuah sunnah untuk melaksanakan kurban kita ya pada saat ini. Nah, akhirnya dikatakan bahwa sesungguhnya tadi kami telah membenarkan mimpi itu dan Allah memberi balasan kepada orang yang berbuat baik ya. Sungguh ini adalah suatu ujian yang nyata. Nah, ini adalah untuk menguji ketakwaan, kesabaran Nabi Ibrahim ya. Sekian lama menanti kehadiran sebuah hati, ternyata Allah memberikan ujian selanjutnya dengan memerintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri. Nah, ini adalah akhirnya Allah menggantikan ya, atas ketaatan dan kesabaran mereka itu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Tadi yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 107, yaitu seekor domba jantan dari surga yang Allah persembahkan ya, Allah gantikan untuk menebusnya tadi untuk dari Nabi Ismail. Nah, dari kisah ini teman-temanku semua mengajarkan tentang ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi dasar juga untuk umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, selain itu juga peristiwa ini menunjukkan bahwa ujian itu datang dari Allah itu dalam berbagai bentuk cobaan. Jadi kita harus bersabar, ikhlas ya dalam menghadapinya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang setimpal yang Allah berikan untuk kita atas kesabaran dan keikhlasan yang kita lakukan tersebut. Dalam sebuah surat sudah dikatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu kita jika dikasih ujian atau diberikan ujian oleh Allah, berusaha ya, sabar dan ikhlas. Ujian itu pasti ada solusinya, pasti bisa diselesaikan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Ya tadi dengan hadapinya dengan doa, dengan bersabar, dengan ikhlas menerimanya. Cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zahaban zama'u wa